Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah sekarang kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Kita akan lanjutkan kembali syarat-syarat sah diterimanya salat ya. Sebelumnya kita sudah lanjut sampai syarat yang kelima ya. Bab yang keempat, syarat-syarat sahnya salat. Sekarang kita masuk pada syarat yang keenam. Berkata al-muallif di sini, penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar mengatakan syarat yang keenam adalah sitratul aurah. Syarat sahnya salat seseorang sebelum dia melaksanakan salat itu harus dia telah menutup daripada auratnya. Ma'al qadrah, jika dia mampu ya. Bisyai'in la yasiful basyarata, dengan sesuatu yang pakaian itu tidak menampakkan warna kulitnya. Di qaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik kalian setiap kalian akan memasuki masjid. Maka ikhwan sekalian, sampai sini kita jelaskan dulu sitratul aurah, menutup aurat, ma'al qudrah, kalau dia mampu. Bisyai'in la yasiful basyarata, dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulitnya. Sehingga kawan sekalian, syarat pakaian yang kita gunakan itu pakaian tidak terlalu tipis ya, tidak terlalu tipis sampai menampakkan daripada warna kulitnya. Begitupun pakaian itu dia tidak terlalu ketat sampai dia menampakkan daripada lekuk-lekuk tubuhnya. Sehingga kalau demikian kondisi pakaian yang digunakan ketika dia sholat, maka otomatis dia ini dikategorikan sebagai seseorang yang tidak menutup auratnya, karena pakaiannya terlalu sempit, pakaiannya menampakkan daripada warna kulitnya, menampakkan daripada lekuk-lekuk tubuhnya. Kemudian kata penulis di sini ma'al qudrah, kalau dia mampu, Sehingga bagaimana misalnya seseorang dia hanya memiliki misalnya selembar pakaian yang dia gunakan. Kemudian selembar pakaian tersebut itu tidak sampai menutup daripada auratnya. Nanti di sini dijelaskan sebentar batasan aurat laki-laki itu dari mana sampai di mana. Begitupun batasan aurat perempuan itu di mana sampai di mana. Ini nanti dijelaskan. Kita jelaskan bagian ini dulu. Ya. Sehingga kalau pakaian yang dia gunakan misalnya tidak sampai menutup daripada auratnya, nah begitu tiba waktu sholat, bagaimana dengan kondisi orang seperti ini? Maka dia, kata para ulama, tetap wajib melaksanakan sholat sesuai dengan kondisi, keadaan dan kemampuan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ya, sesuai dengan kemampuan dia. Ini kawan sekalian, di qaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan menutup aurat di dalam salat ini, ya bani Adam, wahai anak Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik kalian inda kulli masjid, setiap kalian ketika akan memasuki masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah merupakan masjid. Maka hendaknya ketika seseorang dia masuk di dalam masjid itu menggunakan pakaian yang terbaiknya. Jangan kita balik-balik ikhwan sekalian. Terkadang kita ini Masya Allah ya, kita mau ke mall, ke pesta, menghadap seorang pejabat ya, ke kantor, kita menggunakan pakaian terbaik kita. Namun ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat, terkadang kita ini seadahnya ya. Pakaian-pakaian kita ya, seadahnya. Maka ikhwan sekalian ya, ulama-ulama fikih membagi pakaian itu dalam beberapa bentuk. Yang pertama pakaian yang digunakan untuk bekerja ya. Kemudian pakaian digunakan untuk tidur, pakaian yang digunakan untuk dia misalnya ke kantor, pakaian yang dia gunakan untuk dia ibadah, dia sholat, pakaian yang dia gunakan untuk menghadiri, itu berbeda-beda semua ya. Itu berbeda-beda. Jadi dia bisa memilih ini adalah pakaian yang khusus dia gunakan untuk ibadah,
ini adalah pakaian yang dia khusus gunakan untuk tidur, dan ini adalah pakaian yang dia gunakan untuk bekerja, ya. Kalau dia memiliki pakaian yang banyak, kalau memiliki pakaian yang banyak tentunya, ya, seperti itu, maka dia bisa memilah-milah daripada pakaian tersebut. Jadi ikhwan sekalian, khususin atau komendakul di masjid, pakailah pakaian-pakaian terbaik kalian ketika kalian masuk ke masjid. Nah, pakaian yang terbaik itu perlu diperhatikan, dia harus menutup aurat. Sehingga pakaian itu meskipun harganya sangat mahal, pakaiannya sangat bagus, sangat mewah, tapi kalau dia tidak menutup aurat, maka dikategorikan pakaian tersebut tidak layak untuk kita gunakan ibadah. Maka tentu yang lebih afdal adalah pakaiannya sudah mahal, bagus, kemudian juga menutup aurat, maka itu lebih utama yang kita harus gunakan. Kita persiapkan untuk kita jadikan sebagai pakaian yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan sekalian, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat seseorang wanita haidin yang telah dia tertimpa darah haid, maksudnya dia telah datang bulan. Seorang wanita, kita sudah jelaskan, salah satu ciri-ciri wanita yang telah balik adalah dia telah mengalami darah haid, ya. Sehingga kalau seorang wanita dia telah mengalami darah haid, maka solatnya tidak diterima sampai dia illa bikhimarin, kecuali dia menutup daripada dirinya dengan khimar. Apa itu khimar? Khimar itu adalah kerudung, sesuatu yang menjulur mulai dari atas kepala sampai ke bawah ke kakinya. Itulah namanya dengan khimar, penutup kepala. Artinya apa? Dia diperintahkan di sini untuk menutup auratnya, sehingga kita jelas di sini bahwa orang yang sholat yang tidak menutup auratnya sementara dia mampu, itu sholatnya tidak diterima selama dia mampu, ya. Kemudian ikhwan sekalian, di sini dijelaskan oleh penulis tentang batasan-batasan aurat, ya. Batasan aurat laki-laki sampai mana, aurat perempuan itu sampai mana. Kata penulis, ikhwan sekalian, wa auratur rajuli, dan batasan aurat seorang laki-laki al-balik ketika dia telah dewasa, ma baina surrati war rukbati, antara pusat sampai dengan lutut, ya, antara pusat sampai dengan lutut, itu yang wajib dia untuk harus menutupinya. Jadi antara pusat dan lutut itu wajib dia menutupinya, ya, baik ketika dia di dalam sholat maupun tidak di dalam sholat, baik di luar sholat atau di dalam sholat, itu wajib ditutupi, itu aurat yang wajib ditutupi. Nah, sehingga misalnya kalau seseorang dia sholat, misalnya dia hanya memiliki selembar kain, kemudian yang selembar kain itu yang dia gunakan sholat hanya menutup daripada pusat sampai lututnya, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya karena dia telah menutup auratnya. Nah, sebagaimana dijelaskan di sini, wa auratul rajul balik ma baina surrati war rukbati. Aurat laki-laki yang telah balik, yang telah dewasa itu antara pusat dan lututnya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jabir, kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhum. Apa kata Nabi? Iza shallaita fi saubin wahid, jika kamu salat dengan selembar pakaian, dengan selembar kain. Iza shallaita fi saubin wahid, jika kamu melaksanakan salat dengan satu lembar pakaian. Jadi Jabir bin Abdullah ini, Nabi melihat bahwa dia hanya memiliki selembar pakaian saja, ya. Sehingga kata Nabi mengatakan di sini, iza shallaita fi saubin wahid, jika kamu salat dengan selembar pakaian. Fa in kana wasiyan, apabila selembar pakaian itu, pakaian maksudnya kain yang kamu gunakan itu dia luas, faltahif bihi, maka kamu berselimut dengannya. Maksudnya lilitkanlah itu ke seluruh tubuhmu, dari mulai atas pundakmu sampai dari bawah lututmu, ya. Kalau itu pakaiannya dia luas, maka kata Nabi faltahif bihi, maka kamu berselimut dengannya, maksudnya kamu melilitkannya ke seluruh tubuhmu mulai dari pundak sampai di bawah lutut. Wa in kana dhayyikan, apabila selembar kamu hanya memiliki selembar kain kemudian dhayyikan dia sempit,
fa'tazir bihi, maka cukup kamu bersarung dengannya. Nah, ini perhatikan. Bagaimana ketika kita menggunakan sarung? Sarung kita gunakan biasa kita lilitkan sampai di atas pusat dan sampai di bawah lutut, di atas pusat sampai di bawah lutut. Sehingga kata Nabi SAW, kalau hanya kamu memiliki selembar kain, cukup kamu berizar dengannya, bersarung dengannya, maka kamu sholat telah sahlah daripada sholatmu. Ini ikhwan sekalian ya. Wal Allah wal afdalu, dan tentunya lebih utama, lebih afdal adalah ayyajala ala atikihi syai'un, yaitu dia meletakkan di atas atikihi, di atas pundaknya itu syai'un minas siyab, bisa dia gunakan selendang atau yang semisalnya untuk menutup daripada atikihi. Atiki artinya pundaknya ya, seperti orang berihram. Makanya ikhwan sekalian, di dalam sholat itu minimal seseorang menggunakan 2 lembar kain ya, 2 lembar kain. Yang satu digunakan untuk bagian atasnya, yang satu dia gunakan untuk bagian bawahnya. Maka perhatikan ketika orang ihram, melaksanakan ihram jamaah haji. Jamaah haji itu mereka menggunakan 2 lembar pakaian. Ada namanya rida dan ada namanya rida dan ada namanya izar. Rida itu artinya selendang, sesuatu yang dililitkan di atas pundak. Kemudian izar itu pakaian yang digunakan mulai dari di atas pusat sampai dengan lututnya. Ini untuk laki-laki tentunya ya. Ini ikhwan sekalian. Jadi minimal 2 lembar kain. Tapi kalau memang dia hanya memiliki selembar kain saja, maka itu telah cukup baginya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam naha rajulan, melarang seorang laki-laki ayyusalli fi saubin, dia salat dengan menggunakan pakaian laisa ala atikihi min syai', yang di atas pundaknya itu dia tidak meletakkan sesuatu. Maksudnya dia tidak menutup pundaknya dengan selendang atau yang semisalnya. Itu ya kawan sekalian, ini untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki batasan auratnya tadi mulai dari pusat sampai lutut. Sehingga kalau dia telah menutup daripada aurat tersebut mulai dari pusat sampai daripada lututnya, maka ketika dia sholat maka sholatnya sah. Kemudian kata penulis di sini, wal mar'atu kulluha auratun, dan wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Ya, bahkan suara seorang wanita pun aurat. Ini sangat dahsyat sekali ya. Suaranya saja aurat, ya, apalagi dengan tubuhnya. Illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ya, jadi wajah dan kedua telapak tangan itu adalah bukan aurat. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu juga adalah bagian dari aurat, dia wajib menutupnya. Sehingga ada yang orang yang menggunakan cadar ya, karena mereka berpegang bahwa wajah dan telapak tangan itu bagian daripada aurat. Illa iza salat amamal ajnabi, kecuali jika dia salat di depan ajnabi. Apa maksudnya ajnabi? Ayu ghairil mahram, yaitu bukan muhrimnya, ya, bukan muhrimnya. Misalnya kalau dia salat di depan muhramnya, maka yang boleh kelihatan adalah wajah dan telapak tangannya. Namun ketika misalnya dia sholat di tempat terbuka, misalnya di sebuah masjid tidak ada hijab di situ, ya, kemudian orang lalu lalang di situ, intinya dia sholat di tempat terbuka, kemudian ada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya itu ada di situ. Nah, maka untuk wanita yang seperti ini, fa innaha tughatti kulli syai'in, maka dia wajib tughatti kulli syai'in, menutup daripada seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan telapak tangannya. Seperti itu. Jangan sampai ada laki-laki yang lintas melihat kecantikan wajahnya, jangan sampai akan menjadi fitnah bagi laki-laki tersebut, ya. Ini kawan sekalian, khususnya untuk perempuan, perhatikan ini. Al-mar'atu auratun, dan wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin, Allah tidak menerima salat seorang wanita yang telah haid kecuali dengan menggunakan khimar. Kemudian kawan sekalian, kita lanjut untuk syarat yang ke-7, yaitu ijtinaban najasati fi badanihi wa saubihi wa buk'atihi, yaitu dia membersihkan najis yang terdapat pada badannya, pada pakaiannya, wa buk'atihi, dan tempat
di mana dia akan melaksanakan ibadah yang semisalnya, ya. Jadi dia membersihkan najis yang terlepat pada badannya. Misalnya kalau ada najis pada badannya, dia wajib untuk membersihkan, ya. Dia pastikan tidak ada najis pada badan, pakaian dan tempat ibadah, baru dia boleh melaksanakan sholat. Sehingga selama masih ada najis pada badannya, pada pakaiannya dan pada tempat di mana dia akan melaksanakan ibadah, kemudian dia sengaja tidak membersihkannya dan dia tahu itu, maka sholat yang dikerjakan itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda keadaannya, kondisinya, misalnya seseorang ketika dia sholat, misalnya dia sholat duhur. Setelah dia selesai sholat duhur, ternyata dia lihat mungkin di pakaiannya ada air kencing misalnya, dan dia tahunya itu setelah melaksanakan sholat. Maka dalam kondisi seperti ini termaafkan, sholatnya tetap sah. Dia tidak perlu mengulang daripada sholatnya. Berbeda kondisinya ketika seseorang dalam keadaan hadas, ya, misalnya seseorang dia sholat tanpa wudhu, atau dia wudhu tapi dia lupa bahwa dia ini dalam kondisi junub. Kemudian dia sholat. Setelah dia sholat baru dia ingat, ternyata tadinya di sholat mungkin dia tidak punya wudhu, atau tadi dia sholat mungkin dia berwudhu tapi dia belum mandi dari kondisi junub. Maka dalam kondisi seperti itu, dia ingat atau dia lupa, maka ketika dia ingat, dia mengetahui itu, maka dia wajib untuk mengulang sholatnya. Jadi beda, ya, kalau antara najis dan seseorang dia tidak mengetahuinya kecuali setelah dia melaksanakan sholat, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Adapun hadas, ya, dia mengetahuinya setelah dia melaksanakan sholat, dia tetap wajib daripada mengulang sholatnya, karena sholatnya tidak sah. Ini bedanya, ya kawan sekalian, antara ketika seseorang tertimpa najis, ketika seseorang terdapat hadas. Begitupun pada tempat ibadah, kemudian pada badannya. Ayu makani sholatihi, maksudnya wa buqatihi, yang dimaksud dengan buqatihi di sini adalah ayu makani sholatihi, yaitu tempat yang dia akan melaksanakan sholat di situ. Ma'al qudrah, sesuai dengan kemampuan. Perhatikan, sesuai dengan kemampuan. Karena ikhwan sekalian, ada orang dalam kondisi-kondisi tertentu dia tidak mampu lagi membersihkan dirinya dari najis, ya. Misalnya seseorang ketika dia sakit, dalam kondisi dia di tempat pembaringan, ya, dia tidak lagi mampu menggerakkan dirinya untuk membersihkan najisnya. Atau misalnya kalau dia membersihkan najisnya dengan menggunakan air, itu bisa mendaruratkan dia, ya, bisa mencelakakan dia. Maka dalam kondisi tertentu seperti itu, maka dia tetap wajib sholat meskipun masih ada najis pada dirinya, karena memang dia sudah tidak mampu untuk membersihkannya. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaknya engkau bersihkan. Ini kalau tidak salah Quran surat Al-Mudatsir. Al-Mudatsir ini adalah merupakan ayat yang turun setelah daripada Iqra, kemudian surat Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fatahhir wa siyabaka fatahhir, ya, dan pakaianmu hendaknya kamu bersihkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu 'anil baul, berhati-hatilah kalian dari air kencing. Fa in 'amata azabil qabri minhu, karena umumnya kebanyakan seseorang diazab di dalam kuburnya itu karena hanya perkara air kencing saja, ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang diazab di kuburnya karena hanya perkara daripada dia setelah buang air kecil, kemudian dia tidak beristinja dengan benar, atau terdapat percikan-percikan yang terdapat pada pakaiannya. Maka seorang harus betul-betul memperhatikan hal ini, ya. Tanazzahu 'anil baul, ya, aku peringatkan kalian, ya, dari tentang air kencing. Fa inna 'amat 'azabil qabri minhu, karena umumnya orang mendapatkan siksa kubur itu karena perkara ini, menyepelekan daripada air kencing ini, ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li asma fi damil haid,
kepada Asma tentang darah haid. Ini kita sudah jelaskan ya pada bab sebelumnya. Yusibu saubaha, ketika darah haid itu dia mengenai daripada pakaiannya ya. Apa kata Nabi? Tahuttuhu, keriklah dia ya. Tsumma taqrusu bil ma, kemudian kamu mengucaknya dengan air. Tahuttuhu, mengeriknya ya, maksudnya dikerik. Kalau sekarang ini bisa menggunakan sikat ya, disikat dia. Setelah disikat, summa taqrusuhu bil ma, kemudian dikucak dengan air, summa tanduhu, kemudian dibilas secara keseluruhan, summa tusalli fihi, kemudian kamu sholat dengan pakaian tersebut. Tentunya memang kondisi-kondisi dahulu berbeda dengan kita saat ini. Kita saat ini walhamdulillah kita memiliki pakaian yang banyak ya, sehingga kalau satunya terkena najis kita bisa menggunakan pakaian yang lainnya. Sementara di zaman sahabat dulu terkadang mereka hanya memiliki selembar pakaian yang itu mereka gunakan untuk sholat, sehingga ketika dia terkena najis mereka segera membersihkan, karena setelah itu mereka akan gunakan untuk melaksanakan sholat yang berikutnya. Ini ya kawan sekalian. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ashabihi wa qad bala arabiyya fil masjid, kepada sahabatnya ketika tiba-tiba ada seorang dari Arab Badui ini datang ya, kemudian orang ini kencing di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apa kata Nabi? Ariku ala baulihi sajlan min ma, ariku, tuangkanlah ala baulihi, di atas kencingnya itu sajlan min ma, yaitu seember air ya, jadi disiram air kencing daripada Arab Badui tadi dengan seember air. Tentunya ini berlaku bagi masjid Nabi dulu, itu dia terbuat dari pasir, di atas pasir ya lantai masjidnya. Nah, berbeda kalau kita saat ini kan biasanya lantai-lantai masjid kita ini terbuat dari tehel ya, sehingga kalau mungkin disiram dengan air ini bukan malah kita membersihkan tapi malah mengotori, air kencingnya dia akan semakin kemana-mana. Maka tentunya dengan cara dipel, dengan cara dibersihkan dengan cara yang lain ya. Yang jelas selama ainun najas, ain daripada najis tersebut telah hilang, maka tempat tersebut telah kembali menjadi suci, boleh digunakan untuk kita sholat di situ. Kemudian ikhwan sekalian, kita masuk pada syarat yang ke-8 ya, syarat yang ke-8. Syarat ke-6, ke-7 sudah, sekarang kita syarat yang ke-8, yaitu istiqbalul kiblati ma'al qudrah, menghadap kiblat sesuai dengan kemampuan. Istiqbalul kiblah ma'al qudrah, menghadap kiblat sesuai dengan kemampuan. Tentu di ikhwan sekalian, syarat yang ke-8 dan ke-9 ini nanti kita akan jelaskan ya pada pertemuan yang akan datang. Syarat yang ke-8 dan ke-9, yang ke-8 yaitu menghadap kiblat sesuai dengan kemampuan. Nanti kita akan jelaskan ya, karena ada dalam kondisi-kondisi tertentu meskipun kita tidak menghadap kiblat, maka kita tetap wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang ke-9 adalah niat, yaitu niat. Ini juga kita akan perlu jelaskan, wala tasqutu bihal, sehingga tidak sah sholat yang dikerjakan seseorang tanpa dengan niat. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan pada syarat yang ke-8 dan ke-9 pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat ikhwan sekalian apa yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.